Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dia Fitri, NIM 21016037 dari Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra, Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Bisnis plan Kueh Abon oleh Rahmi Dia Fitri 21016037 Pendidikan Bahasa, Sastra, Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Ringkasan eksekutif. Abon sapi adalah salah satu jenis makanan yang terbuat dari daging sapi yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Abon sapi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Abon sapi ini bisa dikreasikan dalam berbagai jenis makanan. Salah satunya dijadikan tambahan dalam membuat kue. Kue abon adalah kue yang memiliki cita rasa yang renyah dan gurih. Kue ini terbuat dari tepung terigu, mentega, telur, air, garam, abon sapi, dan kacang tanah. Dengan cita rasa yang renyah dan gurih, kue ini cocok dijadikan sebagai cemilan saat bersantai, berkumpul dengan keluarga atau teman, dijadikan oleh-oleh saat mengunjungi kerabat, dan kue ini juga kerap dijadikan hidangan tamu saat Lebaran. Untuk pemilihan bahan, pemilik menggunakan bahan yang berkualitas serta dalam pembuatan kue ini dipastikan bersih, dan karyawan yang terampil dalam membuat kue ini. Untuk varian kue ini ada dua, yaitu kue abon dan kue abon kacang, atau kue abon yang ditambah kacang tanah. Visi dan misi usaha. Visi menciptakan suatu usaha yang kreatif dan inovatif serta mendapatkan keuntungan. Misi mengembangkan suatu usaha yang kreatif dan inovatif, mendapatkan keuntungan, memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Tujuan usaha yang pertama untuk memenuhi tugas perkuliahan, yang kedua untuk mengembangkan suatu usaha, yang ketiga menambah wawasan dalam berwirausaha, dan yang keempat mencoba mengembangkan makanan sederhana menjadi menarik, dan yang kelima mendapatkan keuntungan. Manfaat pendirian usaha: memperluas wawasan dalam berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dalam berwirausaha, dan memaksimalkan potensi diri dalam berwirausaha. Gambaran umum pasar. Yang pertama, variabel demografis. Kue ini disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perempuan dan laki-laki dapat mengkonsumsi kue ini. Untuk harga dari kue ini sedikit mahal karena dalam pembuatannya memerlukan modal yang besar serta proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Yang kedua, variabel psikologis. Kue ini memiliki kesempatan pasar dan belum banyak saingan yang menjual produk ini. Abon sapi memiliki banyak manfaat, yaitu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk perkembangan dan pertumbuhan otak, asupan energi yang baik, bisa meningkatkan daya konsentrasi, mencegah anemia, menjaga kesehatan tulang, memberi efek kenyang yang lama. 3. Status penggunaan. Abon sapi ini bertujuan untuk mengenalkan bahwa abon sapi tidak hanya bisa dimakan langsung, tetapi bisa diolah menjadi kue kering. Yang keempat, status loyalitas.
Status konsumen harus dimaksimalkan agar konsumen tidak beralih ke produk lain. Target dari produk ini adalah semua kalangan masyarakat. Positioning, kue ini dipasarkan secara langsung kepada konsumen dan dikenalkan juga melalui media sosial. Analisis SWOT. Kekuatan yang pertama, memiliki cita rasa yang enak dan gurih. Yang kedua, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang berkualitas. Kelemahan yang pertama, jumlah tenaga kerja sedikit. Yang kedua, modal yang tersedia sedikit. Kesempatan yang pertama, pesaing bisnis dari produk ini sedikit. Yang kedua, kue ini cocok dijadikan teman saat bersantai atau dijadikan makanan penunda lapar. Ancaman yang pertama, adanya pesaing baru yang menjual produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah. 2. Produk kue abon ini mudah ditiru. Struktur organisasi, pemilik atau manajer, staf produksi, administrasi dan keuangan, dan staf penjualan. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bulanan. Yang pertama, survei pasar dilakukan 2 kali. Yang kedua, penyusunan rencana usaha dilakukan 2 kali. Yang ketiga, perizinan dilakukan 1 kali. Yang keempat, survei tempat usaha dilakukan 2 kali. Yang kelima, survei mesin dan peralatan dilakukan 1 kali. Yang keenam, uji coba produksi dilakukan 1 kali. Dan yang ketujuh, operasional dilakukan 4 kali. Mesin dan peralatan. Yang pertama, Ampia 1 unit, harga 350, jumlah harga 350. Yang kedua, gunting 3 unit, harga 20.000, jumlah harga 60.000. Dan yang ketiga, kompor 2 unit, harga 600.000, jumlah harga 1.200.000. Total pembelian 1.610.000. Bahan baku dan bahan penunjang. Yang pertama, tepung terigu 4 kg, harga 12.000, jumlah harga 48.000. Yang kedua, mentega 4 bungkus, harga 7.000, jumlah harga 28.000. Yang ketiga, telur 8 butir, harga 1.500, jumlah harga 12.000. 4. Abon 8 bungkus, harga 15.000, jumlah harga 120.000. 5. Minyak goreng 4 liter, harga 37.000, jumlah harga 148.000. 6. Garam 2 bungkus, harga 1.000, jumlah harga 2.000. 7. Kacang tanah setengah kilogram, harga 17.500, jumlah harga 17.500. 8. Gas 2 tabung, harga 25.000, jumlah harga 50.000. Dan yang ke-9, plastik klip 2 set, harga 20.000, jumlah harga 40.000. Total pembelian bahan baku 465.500. Keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan. Produk ini memperoleh keseluruhan modal dari pemilik. Perkiraan modal yang dibutuhkan yaitu sebesar 30 juta dalam jangka waktu 3 tahun. 2. Studi kelayakan. A. Aspek hukum. Usaha ini meminta izin kepada warga sekitar serta wali nagari. B. Aspek sosial ekonomi dan budaya. Dengan adanya usaha kue abon ini, diharapkan muncul wirausahawan muda yang tertarik untuk berwirausaha serta terinspirasi dari kue abon ini sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Aspek pasar dan pemasaran. Memiliki potensi pasar yang cukup besar karena belum banyak pesaing yang menjual produk sejenis. Jumlah konsumen cukup banyak, perkembangan dan pertumbuhan kue abon terus ditingkatkan. Daya beli konsumen cukup banyak, apalagi saat Lebaran.
Metode pemasaran disesuaikan dengan tren. D. Aspek teknis dan teknologi. Mesin yang digunakan yaitu ampia dan tambahan kompor dan gunting. Analisis keuntungan. Pendapatan kue abon kacang sama dengan kue yang terjual dikali harga jual, sama dengan 120 dikali 70.000 sama dengan 8.400.000. Pendapatan kue abon sama dengan kue yang terjual dikali harga jual sama dengan 120.000 dikali 65.000 sama dengan 7.800.000. Kue abon ditambah kue abon kacang sama dengan 7.800.000 ditambah 8.400.000 sama dengan 16.200.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh dalam 1 bulan yaitu 16.200.000. Sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.